sistematikanya kurang lebih seperti ini. Kita namakan early warning system, early warning. Jadi early warning system ini nanti dapat membantu perusahaan agar lebih sigap dalam mengelola IPAL-nya dan mengetahui kondisi air limbah dan lebih efektif nantinya jadi ketika mengelola IPAL-nya. Lalu adanya alarm di lapangan dapat membantu operator untuk dapat segera melakukan tindakan perbaikan terhadap kualitas air buangan sehingga tidak sampai melewati baku mutu. Notifikasi juga bisa sampai ke device dari person in charge atau pejabat-pejabat terkait yang terkait pengelolaan air limbah. Nah, sistem notifikasi ini yang dinamakan early warning dapat dibuat berjenjang sampai warning 3. Contohnya nih, contoh sistematika ini untuk pH ya misalnya. Parameter pH dia kan di antara 6 sampai 9. Kita buat batas threshold pertama. Threshold pertama di 6,5 atau 8,5. Jadi ketika nilai kualitas air sudah mencapai 6,5 atau 8,5, akan ada alarm warning 1. Ada notifikasi masuk ke supervisor lapangan misalnya, supervisor operator yang menangani pengelolaan air limbah, dan juga mungkin bisa di-set alarm di lapangan itu berbunyi ketika dia sudah mencapai pH 6,5 atau 8,5. Nah, namun kan kadang-kadang kita nggak tahu ya apakah di lapangan ada operator atau enggak, atau mungkin supervisornya sedang tidak di tempat, tidak pegang HP. Namun kualitas air limbah tidak ada perbaikan dan dia terus-menerus akan semakin memperburuk keadaannya. Bisa-bisa nanti pH turun di 6,3 atau bahkan naik ke 8,7. Nanti bisa ada warning kedua, ini itu langsung sampai ke pejabat PIC yang di atasnya, mungkin ke section head. Jadi ketika itu mungkin sudah tahu, section head tahu, jadi section head bisa langsung segera sigap menyiapkan timnya untuk melakukan pengelolaan. Lalu misalnya sampai belum ada respon atau belum ada tindakan sampai dia memperburuk lagi kualitas airnya sampai 6,1 atau 8,9 sampai warning 3 hampir melewati baku mutu, mungkin bisa sampai ke head manager nantinya, sehingga head manager bisa langsung segera bergerak untuk segera melakukan pengelolaan. Nah, sistem-sistem kayak gini, sistem-sistem seperti ini yang nanti sebagai bentuk upaya ikhtiar kita agar si air limbah itu nggak akan keluar dari air limbahnya, dari baku mutu air limbahnya. Jadi kan bisa juga di pH nanti atau di TSS sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Nah, dengan sistem-sistem seperti ini akan tujuannya bisa selalu menjaga kualitas air limbah itu tetap baik seperti itu. Perlunya ada SOP gimana nanti si perusahaan harus melakukan pengelolaan air limbah ketika pH sekian atau TSS sekian, itu perlu dilakukan SOP. Nah, kemudian ini salah satu contoh dari platform internal sparring yang mungkin bisa diadopsi, atau ini dari kami sendiri, ganechaling.id namanya. Kurang lebih yang ini dashboard dari platform dari salah satu titik sparring ini cuma buat percobaan aja di titik sparring. Jadi di dashboard ini kita bisa tampilkan misalnya seperti di sini location map, di mana titik sparring kita secara di peta tuh koordinat berapa, secara penampakannya di mana, lalu bisa kita namakan gambar sekitar titik penaatan sparring kita seperti apa. Lalu bisa di sini kita bisa masukkan Windows atau kotakan mengenai parameter-parameter yang menjadi acuan fokus utama. Nih, permasalahan tiap industri kan beda-beda, ada yang pH mungkin yang selalu fluktuatif atau TSS yang selalu naik turun misalnya. Bisa ini menjadi fokus acuan di sini. Lalu ada juga nih alarm. Kita pasang alarm jadi nanti ketika kualitas air limbah tidak memenuhi baku mutu atau mendekati batas yang telah kita tetapkan, misalkan ini dashboardnya ditampilkan di TV kantor, dia ada mungkin berubah warna merah, nyala-nyala, menandakan ada masalah di kualitas air limbah. Nah, ada alarmnya di sini, pemberitahuan di sini, dan dia juga akan mensummary, misalnya dalam 7 hari ini sudah berapa kali sih alarm ini berbunyi, sudah berapa kali air limbah hampir keluar dari batas baku mutu, bisa menjadi bahan evaluasi perusahaan nantinya. Lalu di sini ada nilai VBAT atau tegangan baterai yang menjadi sumber power dari sistem sparring.
seperti apa, apakah turun atau kekurangan daya atau seperti apa, nanti gambarnya di sini. Kalau normal dia akan baik-baik saja, warna hijau gitu. Nah, itu bisa ditampilkan di sini. Lalu di sini ada value list, bisa ditambahkan nilai-nilai existing terkini terkait parameter-parameter yang mungkin diwajibkan di KLHK, jadi bisa tahu, oh pH-nya sekian, turbidity-nya sekian, atau TSS-nya sekian, COD-nya sekian, dapat sini. Lalu di sini ada bisa kita tampilkan chart, diagram seperti ini, bisa mengetahui tren perkembangan kualitas air limbah. Mungkin ketika kita bisa tahu nih di jam-jam berapa nilai-nilai pH naik atau turun melebihi baku mutu. Kita bisa lihat timeline-nya di jam berapa, tanggal berapa, kira-kira ada kejadian apa pada saat pH itu turun, dan itu nanti bisa tentunya jadi bahan evaluasi kita nantinya gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu.